Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Walaqad arsalna lan teman-teman putus ingsun utawa nugasna rasul ingsun. Walaqad arsalna lan teman-teman nugasna rasul ingsun utawa ngutus ingsun. Ingsun nugasna para rasul ila umamin maring pira-pira umat. Pira-pira komunitas utawa pira-pira umat. Mingko blika kang umat iku sedurunge periodemu Muhammad, sedurunge angkatan 6, mutaimin zaidatun zaidah. Ingsun ngutus rusulan ing pira-pira rusul. Terus niki maktub fale sing dibuang fakat dadu mongko padha gorohna sapa umam gum ing para rusul. Fa akhadna gum mongko ngalap ingsun to nyiksa ingsun to ngekeki sanksi ingsun. Gum ing para umat bil baksa iklawan bahaya banget fakire nemri maksa iku akeh masalah. Syiddatil fakri tegese bangete fakir. Wad-dharra'i lan bangete repot. Ail marodi tegese lara. Bangete ra enak. Ngendikane pangeran la'allahum yatadarra'un. Menawa-menawa te wong akeh yatadarra'un iku gelem dadi sumeleh. Sapa wong akeh. Yatadzallaluna tegese gelem ngrasa ina. Gelem sumeleh cara wong Jawa. Sumeleh sapa wong akeh. Ukurane nggih ukuran secara iman fayuk minu namangka gelem iman sapa wong akeh. Falola ifja'ahum ay fahalla ifja'ahum. Mbok yo nalikane teka ing wong akeh apa baksuna apa siksa kita. Azabuna tegese siksa kita. Tadarru iku gelem padha tadarru, gelem padha DP sapa wong akeh. Lam yaf'alu tegese ora padha nglakoni sapa ngake dalika mengkono-mengkono tadarruk ma'aqiyamil muqtadi sertane jumenenge barang sing natrapi atau barang sing mestine jalari lahu litadarruk walakin qasat qulubuhum tetapi ne kadung atos sapa qulubum atine wong akeh. Ukuran fisik ya ukuran sing pokok falam talib mongko ora gelem tunduk sangka kata lana yalini falam talin mongko ora gelem tunduk apa kulub lil imani maring iman wa zayana lan mais-maisi lagu maring wong akeh apa setan mesti mais-maisi suatu yang jelek kelihatan baik ma ing apa wae kanu kang ana sapa ngakeh ya malu nang lakoni sapa ngakeh minal maasi sing pira-pira maksiat fa asfaru mongko padha dulurung terus menerus nglakoni itu jenenge dulurung mongko padha nglakoni sapa ngake alih ing atase maksiat falam manasu mongko sumangsane lali nglalekno sapa ngake maknane lali iku taroku tegese ninggal sapa ngake ma ing perkara zikiru kang den elingno sapa ngake ewu itu tegese den elingno sapa ngake wa kuwifulan den peringatno sapa ngake falamma nasu ma dzukiru wa idzu tegese dinasihati sapa ngake wa khuwifulan dikei peringatan sapa ngake bihi lan ma minal ba'sai sing pira-pira banget larane wadara ilan banget fakire kados makna wau falam yatta idzu mongko ora gelem nampa nasihat sapa ngake fatahna alaihim nak kirae kita fatahna alaihim sebagian kiraah fatahna alaihim fatahna mongko buka kita bitakhfifi lan takhfif fatahna wa tasdid lan tasdid fatahna alaihi ing atase wong akeh sing buka abwa kulisein ing pintune saben-saben perkara maknane minan ni'ami sing pira-pira nikmat ketika mereka mendustakan para rasul justru semua nikmat saya kasihkan istidrojan krana nglulu cara Jawa maknane nglulu memberi tapi nglulu lagu maring wong akeh hatta idza farihu sikana alikane seneng sapa ngakeh bima kan perkara utu kang den paringi sapa ladina farohabatoren kelawan seneng kang lanjut atau seneng kang ndadekno lanjut ora kok seneng syukur akhad namo kang ngalap ingsun ing wong akeh bil azab iklan siksa baftatan kelawan spontan atau mendadak fujatan tegese kelawan mendadak atau spontan
Faidan mongko nalikane ngono, makne faidan faida akhadnahum baghtatan hum te wong akeh mublisuna iku putus asa sapa ngakeh. Maknane tercerabut sapa ngakeh aisuna tegese terputus sapa ngakeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Fakuti amangka den lereni, maksudnya dihentikan, diputus mana dihentikan apa dabirul qaum. Apa akibat utawa dabirul qaumi, apa entek-enteke kaum. Alladzina rupane wong akeh dolamu kang padha zalim sapa ladina. Ay akhiruhum tegese akhire kaum. Di anis tusilu gambar artian to dientekno sapa kaum. Nah terus dawuhe pangeran walhamdulillahirabbil alamin. Utahe kabehane puji lillahi kabehane Allah rabbil alamin kang mengerani sak alam kabeh. Ya misale ala nasrir rusuli termasuk alhamdulillah yang ngatasi katulunge para rasul wa ihlakil kafirin lan merusak biro-biro wong kafir. Kul ngucap sira Muhammad di ahli Makkah tamare penduduk Mekah zaman iku kontake penduduk Mekah aro itu. Mbok yo berpendapat sira kabeh, manane akhbiru ni mbok yo nyritakno sira kabeh ni ingsun. Kon bayangno ngeten, in akhoda diparil jupuk sapa Allah samakum ing pendengaran sira kabeh. Imam Suyuti maknane asom makum tegese maringi kopok sapa Allah kum ing sira kabeh. Kamu harus selalu membayangkan suatu saat bisa saja setiap saat kamu dijadikan tuli. Wa absarakum lan Allah mengambil mata kalian, a'makum tegese maringi picek sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa khotamalan ngecap sapa Allah taala etoba tegese ngecap sapa Allah ala qulubikum ing atase ati sira kabeh. Ukurane fala ta'rifuna mongko ora kenal sira kabeh sean ing perkara. Ketika suatu saat bisa saja Allah mengambil matamu, pendengar kamu dan merubah hatimu jadi buruk, maka tidak mengenali kebaikan. Man ikutai sapa ilahun kang dadi pangeran ghairuwah kang salehane Allah, yakti kang iso nekani sapa, kang iso nekakno. Sapa ghairuwah kum ing sira kabeh bihi klan ma'ufida. Kalau itu terjadi lalu selain Allah siapa yang bisa mendatangkan itu semua? Bima kan perkara akhota kang alap sapa Allahu ing mamikum sang sira kabeh. Bisa mikum kan klaim sira kabeh. Ungdur angen-angeno sira kabeh hale kaya apa. Ungdur hale angen-angeno sira kabeh hale kaya apa. Nusarrifu gawe napa gawe variasi kita, gawe molak-malik kita. Gawe variasi kita, gawe model bolak-balik kita. Kok sampean anut ae. Nusarrifu al ayati ing pira-pira ayat. Nubayinu tegese nerangno kita al ayat ing ayat. Dadi ayat itu diterangno kelawan tasrif, manane dari satu metode ke metode yang lain. Ya utamane metode akal. Mengke kula terang. Ayat dilalati utai dalalati sampe tegese pira-pira petunjuk ala wahdaniyatina ing atase keesaan kita. Sumangdur mongkono liya summahum summangdurhum. Summangdurhum summahum mongkono li te wong akeh yastifuna angen-angen do gelem. Yastifuna mingu sapa ngakeh. Manane berpaling yuk riduna tegese berpaling sapa ngakeh anha saking ayat. Fala yu'minuna mongko ora gelem iman sapa ngakeh. Biar kalau terangkan masalah napa sebuti walakot terus niki sing makna pokok kan. Allah itu telah lama ngutus para rasul. Yesus masyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi sinten Nuh. Jadi Abus Sani Al-Ab Asani dari manusia itu Nabi sinten Nuh. Karena Adam itu belum rasul karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi wa fil ardi sinten Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian enggak disebut Bani Adam, tapi zurriyataman hamalna manu. Karena ketika manusia itu habis, yang selamat hanya sing ma'asafinatin Nuh, orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi ini. Pernah terputus dari Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat fi safinatin Nuh. Makanya sebagiannya disebut zurriyataman hamalna ma'anu. Terus kemudian ayat ini itu ada maksud. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para rasul kemudian mereka saya siksa.
Kan nggak mungkin kalau diutusnya seorang rasul justru menjadikan siksa. Ya, maka harus ada maktuf alaih yang mahdhuf. Ya, saya ulang lagi, ada maktuf alaih yang mahdhuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul, terus ditambah Imam Suyuti, ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhotahum jadi maktuf sama mahdhuf. Jadi fa'akhotna itu maktufun ala mahdhufin apa? Maktufun ala mahdhufin. Kalau kamu atafkan kalau walaqad arsalna jadi kacau, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul, maka saya siksa. Wah, itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dzabuhum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadzabuhum fa akhadnahum bil ba'sa. Nah, itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya sing ngerasa sulit ya sing mikir, saya mikir saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Sing masyhur contoh ya. Ini masyhur sekali, kena ra paham buangeten. Nak ra paham buangeten. Iso nyontokno sing. Tak kei 1 juta nih. Kes sing wong cek bodho dhuwit ku cek akeh. Ayo sing masyhur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun terus ayyamam terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardhu ain. Ya sudah, pokoknya puasa itu fardhu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi, famangkana minkum maridun aw ala safarin. Nah, terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqadai hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dzahiri ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qadha. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, la fa'aftara itu dibuang sebagai maktuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum Min ayyam. mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum. Jadi itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Nah, tak bedheki 1 juta gas. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdzuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya, jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus rasul itu jadi sebabnya siksa. Itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya ngutus rasul, terus ada yang dibuang fakat setelah kadzabuhum fa'akhadnahum. Terus bener. Siso. Ngenteni diterangno lho. Serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting. Enggak ono rusak. Nah rusak itu sebabnya 2, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoke nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangon 2 juta ya ayatnya itu. Balik sangon itu 2 juta ya ayatnya itu. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena balik pasti ngindari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu 2, gak paham, sampai dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah aku kira malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini, sekarang sampai tak bedai. Fatihah itu dawe so, enggak jauh, yakin. Terus Allah dawu iya kana budu. Dan Allah dawu iya kana budu ning kowe, berarti maknanya. Makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawuh ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawe.
Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim santai. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah, jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya, Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya, Hasan katakan, saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya, kira-kira gitu. Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah Muhammad, kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsu taklim dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawe pengiran Allah sing marahi. Iku kudu ngono gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya katakan kowe tak ajari katakan iya karena nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh, maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan iku mek makhluke berarti kacau kan. Makanya di semua tafsir nak kowe peka ora peka ya wis wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qulu. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qulu atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iyyaka na'budu. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama, Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalamullah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Dong ya? Yo kok ora ono sing iskal ya. Lan kula niku iri, dadi wong goblok iri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Dadi enak-enake wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, wong piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak lara wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak dadi wong alim ora. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Makanya saya sudah janji dengan pangeran saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tanpa ulumul Quran itu tidak bisa. Karena tadi min majazil Arab niku al-khafdu di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Hadaf, buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Saleh Gus Safi tak tahu. Di Gus, pulau Tuban. Mosok pulau Tuban. Malah elek-elek nang gedang goreng. Sampeyan nopo? Pulau pecel. Sampeyan nopo? Pulau rawon. Bakul itu bakul. Lah kok misale Ki Mansur marung. Jenengan napa iki? Pecel. Sing tapi jenengan napa? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan apa? Tempe. Jenengan apa? Pulau garangan misalnya. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Pulau milih makan garangan. Kan gitu. Pulau milih mangan. Karena ditakoki jenengan napa? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadaf itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kita kepen analogi ku kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadaf. Makanya ngendikane Jamul Jami' di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughat, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughat. Karena lughat itu universal, seluruh dunia sama. Maknanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada hadaf. Sehingga dalam tolak itu master ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu master. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan, tapi tetap dalam apa?
dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Nggih. Harusnya yang pelaku kan isim fa'il, napa? Jajal kita tahu. Agama apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi kan ini kan. Tapi ya sudah secara lughat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti akeh sing ra iso, mulane ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niat elek, nerangno to niat elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dibanding niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Kok cuman dikonco Ahmad wong kumprong. Ditakoki limada, mergo niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine elek. Uteke wis salah. Ya mau misalnya gede no agama, jenenge mau Ahmad niatnya gede no agama sing gede dene. Ya pengajiannya kon atusan yuko, ilmunya mau orang jamnya ramutu, segede itu panggungnya pendeknya, agama ya rawuntung. Mau mulai disik dalile mau orang mati kudu nafsin dari kata nah orang sunat diceritani Ibrahim sunat umur 80 tahun, nganggo kapak itu dibual ya. Nah, nikah ya amin. Ya suwi bulan banyak. Ya macam merga ini mau. Coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai nggak apa-apa kalau mutu lah. Semalam ijazah Ibnu Katsir kan sumbut, nggak 1 juta nggak masalah. Udah turun jam ndak 10 juta, biayanya 10 juta terus gak mutu. Itu tunggu rumah yatim gue madrasah. Kecuali mutu. Mutu yo ilmune mutu, syiari mutu, ikhlase mutu. Nah, ikhlase mutu ra sido ya. Nah, ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya. Karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit, faidatun, maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit, kemudian melakukan iftar, baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar, sama di sini gitu. Sang utus Rasul, kemudian fakhot nahum bil ba'sa, kan nggak mungkin masa ada Rasul malah punya akibat siksa, kan nggak mungkin. Maka dimahdhufkan, ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dabu. Sama iya kana budu, masa Allah bilang ke kita iya kana budu. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok selawase gitu kan. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana budu. Jadi ya karena budu tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh menirukan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama-sama saya ngomong sama Hasan. Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi. Saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan jenengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya, kan kacau. Apa tak contoh nomor nip katakan saya guru kau, aku mau di murid ini. Ngebat ini neng maksar, oh. Nggawa sing kuruwe abot mun sing. Benes di imam neng Baghdad. Rata imame dene neng Baghdad. Mau neng Baghdad neng Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong nih Munib katakan kamu itu guru saya. Kan nggak mungkin tuh kalimat yang saya darani ini guru saya, tapi ini takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lalu Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena. Jelas ya? Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kulu katakan. Tapi nak kira ngalim ora kata. Opo kulu maksudnya piye?
Nah, ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini. Kalau keyakinannya Imam Suyuti terus imam guru-gurunya, wa yuqaddar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata qulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak warai lagi. Mufatihah baca begini orang paham buang. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh qulu, katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuruh ajaran dari Allah untuk kita katakan. Tapi sebagian ulama enggak, yang dimulai qulu itu dari iya kana budu. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, diantaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya kana budu. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan qulu itu mulai iya kana budu apa mulai awal, mulai bismillah, mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kula setuju mulai depan. Dadi kok guri-guri juz 15 14 kabeh ya. Aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Nggih. Alhamdulillah, ada pinter. Pinter. Berniat ngaji sowan kiai pinter. Sore waktu niat sowan ra ngaji, kriminal to. Seneng kiai go sowan-sowanan bangun dukun. Cara kula wong aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Dhisik yo ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji, seneng alim digo sowan-sowanan, terus kok dukun iki. Seru wae kok. Ya tapi jamu iki. Trene ngono napa? Karena setengah waras ya mau, ya ngaji ya kadang ngaji itu rondo. Setengah benda ya ngaji tok itu jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim juga sowan-sowanan ruwet. Semulanya kapan? Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu, kan temanya apa? Padahal wong alim dia komposisi carane mulang tentang ulumul Quran, tapi nak kakean tamu kan terdikte. Jale Gus Afif cerita, Gus kula ndek anak. Kepen guru-guru cara jenengan sepundi? Gus nggih Mansur tuwa kok. Kula ndek anak. Kan semua tamu itu karep dhewe. Sing walet semua macam-macam kan. Lah anak kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim mbok barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, kowe wis ora ngarep paham lem atau vale dibuang ora ngarep paham. Pasti pahame ngenteni diulang. Ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alime sing nentokno tema, napa? Mulane kula nanti tamu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Sale sing mlete tak elingno tawadhu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno tema kan. Cerita kula gadah pom. Nunggu jenengan sing resmeno. Kiai ini ra dipom. Nek kiai ini mane ra kuat kan tambah tomak, no. Lho kadang kiai ini kudu kula dibojo kali do anu rukun lho kiai ini bojone. Malah gambar wong. Lho makanya saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ane kula niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang didikte. Melanake donga ora mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran kedikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju nih. Karena kalau nek cara tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disembadani iku apik. Tapi nak niat disembadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh donga supaya menang kubu terbelah. Jadi tok donga menang kubu sebelah. Lalu Tuhan suruh pihak siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti jenengan harus bela ini. Jadi tok donga ini merayat Gusti jenengan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh yang enggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek donga Gusti kula kepentuk sri-sri ku ayu. Sing sri donga naudzubillah ya Allah. Itu kan sama-sama intervensi pangeran.
Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalilul iftikar ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin mana mau sampean nglakoni iku donga tapi ora kepengin sebadari. Apa kepengin donga mesti apik syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ora kepengin. Ki gelem. Di donga juk swarga dilebokno neraka ya santai. Nanti santai kejet-kejet. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran. Bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti oleh pangeran. Masyhur kan? Beberapa kali nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gelo sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah sampai pangeran enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman. Jadi itu wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah laisa laka minal amri syai'un aw yatub alaihi. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf itu sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikar bi iftirar kados napa nasite Habib Abdul Al-Haddad fa du'ai wa bihali dalilun li iftikari. Tapi kalau ingin disebadani ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga kepengin jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebadani kabeh. Terus jadi rakyat itu kan kuat. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Pun belum terus nol ya, masalah ayat ini. Terus ketika ini pangeran falola ifja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tawarai makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah secara ikhlas, maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya tak bedai. Ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam secara makna, tidak bagus. Ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafadzkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, di rumah tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafadzkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis. Banyak orang yang cara berpikir trinitas. Banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilana hatta yashhadu Allah. Terus mereka rame-rame pura-pura melafadzkan. Nah itu yang gak ikhlas. Karena takut pedang atau takut ancaman. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada, karena berlebihan. Definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus ya, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kelambine putih, nah iso takwa, bersih, minyakan, nah iso jeban. Oh ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardhu mau sarungan sitok. Akidan bena torofaihi ala atikihi. Jadi sarung sitok di taleni ning gulune. Iya. Oh iku ya ora mesti pas apa?
Ya sudah seperti ini. Makanya Said Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan, pernah. Said Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa, itu pernah berkeinginan mau punya baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya itu. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran, kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asfamtu alaihi, kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Said Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terus jaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Bapak Tuha pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Nah cara Mbak Khalil guys, Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Mbak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua jago sukun. Kiai kudu rokok jisam suben sing sowan nggo. Cara Mbak Khalil itu. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing sowan nggo gajah duduk. Tapi nak go BHS kan sing sowan. Waduh kok nggo gajah duduk ra tinggo. Akhirnya sowan nggo nak keramat, ora keramat dibarno. Cara Mbah Khalil lho, dadi kiai kok rokok sukun goblok-goblok iki. Bukan kene sing sowan nggo. Ana nak cara ditakbir wa yusannu lil kiai. Apa wae? Sisa sing sowan. Sisa. Ya guyon tapi masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah, dan balaghah itu memungkinkan, saya ulang lagi ya, balaghah itu memungkinkan hadar, dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi, paling sulit dalam ulumul Quran. Kayak begini misalnya, Pak Bedi, apa itu yang juz yang terkenal itu? Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan itu umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah, kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya sing alim aja kalah sama toha-toha itu. Padahal ayat itu coba sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat seperti itu. Wa intusibu hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusibu sayatu yaqulu hadhihi min indillah dulu ya. Wa intusibu sayat hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan tidak sebelum itu, yang sebelum itu. Itu kan apa itu orang-orang munafik kan punya mental ya, punya mental. Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik. Mereka tuntas hukum, tuntasibka, ya puluh hadi min indillah. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini. Kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu Muhammad. Terus kul min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu min indillah, sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongi ora tahu paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo bener di kira-kira mana yang barusan saya bacakan.
melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia ilqaumi la yakaduna qawluna hadis. Yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, mengko kowe jatuh muka payu. Itu kan muka payu lah urusane rezeki. Kalau aku nak kredit mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterangno, karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujug-ujug maknani ngono iku piye? Yang makna yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad, karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kul belum menindillah. Terus fama dia ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadis. Terus yaqulun apa? Yaqulun wa asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasul. Ya tapi makna itu kan wis ora terkenal. Serasa terus mulai fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang wis waris pidato wis ra sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu itu. Gaji sakmono itu ya tidak murah. Gue belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae santai. Nak pinter ya aja kumaluhur juga sesuai rencana Tuhan. Makanya dikaila tasawa lama fatakum kira putus asa wala tafrahu bima. Mulane kula panjenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya enggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat. Sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditulis ning Mahfud. Wong-wong nggo jalalan kalau ngidul nunggu bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana Tuhan. Makanya kula ya ora tau sombong biasa wae. Mulane ki goblok yo tenang, pinter yo tenang, santai wae. Sesuai rencana. Bojo ngamuk ya saya rasa tersinggung sesuai. Lho coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang. Malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur tuh. Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya Kak, ya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka kok salahmu enggak. Ya salah kecil. Tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, gue salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu ndak usah susah. Iki dulu bentuk wikot pihak ar-rijal. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka diciptakan. Makanya jurus itu bulan dipakai Nabi Adam ngelawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi yang wah kacau boy, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasaf, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia main tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu mbah-mbahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasaf dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wala apal hadisnya. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Jadi ora diceluk abah, ora diceluk mbah, pokoknya langsung ditranyam. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo lho, pokoknya bagian.
Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah wong kasih. Lah umpama kira ana Nabi Musa donga ya salat 50 rakaat. Jadi wong nek digawe kekasih pangeran demo e barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam yang alam kasef, kan semua Nabi pernah dikasef. Jadi semua Nabi itu pernah dipertemukan antar Nabi lewat alam. Itu semua Nabi yo marhaban begini soleh semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqalta. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadekno BPKB. Gara-gara ning donya kan semacam-macam. Paten-paten. Kere paten-patenan. Ngel-ngelo MK macam-macam lho, ribet. Nabi Adam sebagai senior ya santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau kamu kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat iku ditulis aku salah. Ambek salahku dhisik ndi? Aku salah, ambek ditulis ape salahku dhisik. Dhisik tulisan. Kacake piro 40. Lah iki berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan Musa. Dalile ya kodok. Dari itu terus dibawa putu-putune ngene. Kere ya kodok kodar, bodoh ya kodok kodar, kok pegatan ya payu rapi ya makanya rapi-rapi ya wala istami usnani wala istami koni ila dikodok kodar wa kitabim menawahi kot wis payu rapi itu rakrono koi ganteng, rakrono koi biye-biye kok kodok kodar, kok suatu saat pegatan ya kodok kodar damai kok repot ya kalau sering suami tamu pegatan nangis tak pengen sama nangis sih opo kalau pegatan udah anak wes catatan tenang aja ono nangis barang pegatane pek catetane di situ ya goblok pek catetane di situ catatan ngene tenang ya tak dukung tenang sing pinter ya ora usah mlete ya sesuai rencana. Mulane kula gojlok Tuhan balik wis tenang ya. Wis dicatet. Sampeyan tukang gojlok ku bah korbane Tuhan wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok iki kaila tak sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ma asobal musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Min qabli an nabraha terjemahan BBB sedurunge muncul ning aplikasi real. Jadi ditulis wong Indonesia rada pesek, nah wong Arab iku banyak. Wong Eropa makmur. Wong Indonesia rada pikir iku ana tulisan. Mbok ngentekno presiden ya sesuai catatane. Kan keluar boten fanatik capres-capres biasa wae. Darah menang catetane. Ya usaha sak kadare darah menang apa? Catetane. Ya mang apa kowe coba? Bisa berbuat apa? Cara kowe milih nasab kan gak gelem di bapakmu sing ngene iki. Milih anak putu kiai. Tapi kowe iso berkute apa coba? Terus bin Karmen ya piye menang. Kira rido malah kafir wong ora rido mbek bapake. Biasa sesuai catatan biasa wae, no? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora kok tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak kodok-kodar kabeh santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran, protese iku barokah. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yang meneng ae macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niate kok elek. Ora kok niate apik saking itu ora niate kok sini elek. Ya elek Nabi tetep apik. Malah Nabi elek Nabi tetep apik. Niate wae sini ora kok bela kita iku ora. Apa mat ke diwajibno sholat piro ping 50. Ojo mat njaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umat. Nek nang niate elek ora kok sakit wek kita kok ora. Ngenyek maksudnya. Umat ku luwih gagah timbang umat iku ora kuat apa meneh.
Jadi niatnya sini gak belok, belok balane dhewe. Lah Nabi wong apian, yo menengahe, maksudnya Nabi yo ora kok. Lho umatku beda. Cara Nabi nakalan yo kubuku beda. Nabi ya santai wae. Ya santai wae, ya enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima apa? Umatku sing gagah-gagahe ra kuat temen. Asline niate ora bela kita gak. Mulane ana wong tukang demo iku kowe aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Dadi gak kabeh nabi ku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing serot seneng-seneng. Tak anggap bae kaya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu dicatat. Mane kaya nak tukang demo butuh kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng ya kekasih pangeran sih, ben barokah. Nak anteng glentem ya. Oh Nabi malaikat Jibril ini ya kakuati ben Nabi Musa. Nabi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Lah mek pangeran iki mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Hemat mau 5, cek kurang. Sampai ping 9. Nabi Musa nak ra bakat demo gak mungkin. Wis dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti ping 9. Wis Allah. Wong pangeran ngurangine 5. Lho wis karek 5, sekarang karek 5 Nabi Musa. Balene nek mak sik kakean. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Karek 5. Hilang. Pangeran Kanjeng Nabi jawab, aku isi isin kon motor. Mulane kula niku di ijazah itu aja lakoni, haram. Sing lakoni aku wae. Said Ali sing aran Simtuduron, sing aran napa? Simtuduron. Sing beliau orang pengagum kitab Minhajul Thalibin. Oke. Lan kula nganti sakniki sering maca Minhajul Thalibin. Mboten sering maneh, sering banget. Nanti sakniki. Jadi beliau yang ngarang Simtuduron pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji fikih. Padahal sing aran Simtuduron pengagum kitab fikih napa Minhajul Thalibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Muin. Beliau itu takriran napa? Kula gak ada kitab. Wis ora ngaran duwe potongan ngene iki. Itu beliau itu di donga sing unik. Kowe ora usah nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ora apa-apa. Dongane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan lho dilakoni, tak ora ngotot tapi dilakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan senengi. Jadi salah wong sing jenengan senengi. Engko pangeran nak milih senenge dhewe. Dene perbandingan ngene, iblis itu salah gak nggodha Nabi Adam? Enggak jawab ya. Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit khuldi? Salah. Tapi Nabi Adam disenengi pangeran. Pas diusir wis diwarai ngene Adam, kita tak usir. Tapi tak warai carane ndonga iki. Engko terus tak sepuro. Dadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai iku ning ayat fatalaq Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dadi diusir tapi disangoni. Bagus Safi misalnya diusir Kiai Kosami cung tak sangoni sak miliar. Go minggat tak enak, minggat disangoni kok enak. Lha akeh Gus-gus minggat tapi disangoni berapa? Ya sik minggat ra apa-apa untuk aran wek dulurmu tak sangoni tak geki santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar geki santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk aran wek dulure. Ana sing minggat tertib ngono. Lah Nabi Adam diusir wek pangeran, "Dam tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangoni." Disangoni wek pangeran. Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi. Ora usah kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh. Tak kei fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya napa pangeran. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Kowe ora usah khawatir. Bumi iku ya kaya swarga, ya ana tanduran, wis santai wae. Mulane lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cinta. Manane ora kakean dusut. Wong kalah mek seneng, cara wong Jawa kalah mek seneng. Kalau dikonco Gus yo kiai, bojone sering purut. Wayu bojone ya barokah ayu iku.
wani purek. Nak ape purek ya Mansur, digawani supir, digawani beli sangon. Muga elek menawa ya ora. Mingkat kok pesangon ben balik cara balik. Jadi mangkeli ya dituruti, musir. Ya mangkeli dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti ya mau difasilitasi. Ya balik tenan langsung Fasilitasi. Lane donga iku aja haram. Waj'al sayyiati man ahbab. Kaya Nabi Musa, ya salah deh. Tapi wong kekasih pangeran Aman. Jadi Nabi Musa ning langit sap papat kalau enggak salah. Mbok papat mbok 5. Pokoknya klasmene rada atas deh. Keren Nabi Musa klasmene rada atas. Nara papat 5. Karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratul Muntaha sudah. Ketika Nabi Muhammad terbang ngliwati titik niku nangis. Nangis ora kok masyhur. Kena mayuki kaya Musa, semarike nangis sapa jare. Ini Abdul Ja'abati, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dede ra trimo. Ini Nabi yang junior jare. Kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diselim Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih klasmen langit. Gak masalah, karena senior. Tapi ini orang baru. Kok melangkai saya? Ini apa-apa? Nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok gerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Kok wong segala kebijakannya digerundeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya rohid data. Pangeran wis hafal gayane. Pangeran wis hafal gayane, mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-uripe ya men demo ya barno wae. Dia besar karena itu. Reputasinya ya karena itu. Karena sebenarnya santri orang pegane gremeng wong macam-macam. Ono sing anteng, ono sing gerban, ora wis. Itu ya sesuai rencana. Tapi ora oleh donga ya, tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang donga wajhal sayyati man ahbab. Makanya yang penting itu mahbub dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya aja lakoni, saya ulang lagi lakoni. Ndak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu eleke wis dadi apik. Makanya ana ayat faula ika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanah. Misalnya gini Gus Safi, ada Zaid itu ditakdir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran wis darani Zaid iku wali kancanan fasik-fasik. Lho ngono iku delalah ya Mansur dadi tobat yang fasik-fasik iku. Akhirnya dadi wali mergo kancanan fasik. Karena akeh wali ning Indonesia mulai wali saka sampai saiki. Delalah ditakdir kancanan fasik-fasik. Tapi wong Zaid itu disayang pangeran, delalah dadi tobat sebabnya tobaté wong fasik. Pancen dhisik mahbube, dhisik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa Ibrani ya dusat maknanya ya mahbub. Iku pangeran. Ya semua. Iku sopan nak ngono iku faula ika yubadilu wa sayyi'ati hasanah. Kaya wong Indonesia. Wong niate moro Jerman niku minggat. Mergo tukaran mbek wong tuane. Lho bareng tok Cina tok Jerman niku eling Islam. Padahal selawase ra seneng kiai. Kok gadah punya teman banyak di luar negeri. Iku dhisik ora seneng kiai. Lho bareng ning Jerman ning Hong Kong seneng. Iya. Ya sekarang do ngaji saya lewat itu. Ya terus seneng. Ya kodok keluar ini gak seneng ya. Barang ning Hongkong ning iki seneng ya. Tangan-tangan agama Islam sing bener. Karo wong Hongkong Korea nyembah mesin wis sanggemu. Berarti mesin nak berdirsi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin seperti itu. Makanya saya bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea, di Jepang. Dia itu kok bener Pak Yai sini kampung, pangeran kok mesin orang gerengi barang kok. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng ya. Makanya gue rasa gede ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia itu ditakdir mahbub. Nah ditakdir mahbub dia salah itu nanti membayar faula ika ibadillah sayyi'atihim hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, saya ulang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama hasanah. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran mbek dulur minggat. Minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di negara ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi saya ya minggat. Loh iya kan dia tidak cocok sama komunitas keraton Jogja yang sebagian itu
paparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian sing kurang ngotot ngelawan apa Belanda. Ini ora cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga tindak minggat. Abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus. Abako itu tidak apa minggat? Minggat pangeran Islam abako. Abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran. Nglakoni barang haram itu dilindungi pangeran. Justru ngetokno kramate, ngetokno mukjizat. Wong kecemplung segara diuntal iwak ijek uga. Wong dene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok Gusti kula nak mati nak kecepet. Niku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Wong cita-citane mergo ora kecepet itu iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus salat santai. Ning terus santai salat wiridan. Mbok tasbih ora ora. Wong ora nggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono nggo tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krana wedi bid'ah, mergo ora ana tokone wong ning jero. Mau tasbih, ya semua ante. Mulane sak pinter-pintere malaikat itu tetep ana ra isanane. Malaikat itu ora isona, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas itu rapati krungu. Mulane malaikat itu ora ada. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Saya ulang lagi, dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Lah malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lamat-lamat. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau angker gemresek sinyal itu rapati roh. Ya malaikat tetap ra pengiran, makanya tetap malaikat itu enggak. Jare pengiran iku kawulaku Yunus sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus takoki pengiran, ndak kok tetep jenengan kei keramat iso wiridan ning jero. Mergo kekasihku. Lha iku menginspirasi saya tadi Zainal Abidin buat al sayyiati man. Dal donga iku tak waca suwi. Mulane ora oleh niru aku. Aku bulat dicek keramat, kayak bulat tak kobal wong. Kau wajal sayyiati man akal. Tenan gitu. Ya wiridan san. Justru ketok keramat itu mergo bar minggat. Ada disalahno pengiran. Minggat itu disalahno pengiran, tapi dadi keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pengiran donga. Wis diwarai donga terus dene maca tasbih. Dawe pengiran falola annahu kana minal musabbihin lala kita fi batnihi ila yaumil qiyamah. Semwante bareng bar salah kabeh malah pengiran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pengiran justru setelah salah. Itu pengiran. Justru jadi pilihane pengiran justru setelah salah. Pak Kali Jogo iku ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kalijaga tau sowan nggo gula. Ora tau, ora tau salam tempel Sunan. Kenalan pertama mergo dekne ape begal. Mboten Kalijaga iku kenal Sunan Bonang pertama gawe begal. Tongkat Sunan Bonang. Tapi takdire malah dadi wali. Tapi rasa jajal. Kayak jajal garong kiai malah ya dadi kualat selawase. Nggak, maksudnya ada banyak cerita, satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mereka Allah itu kabeh ning dunya dhisik catetan. Apa dhisik catetan. Nanti kita mau wajal hasanati ya hasanat, wajal sayyiati man. Tapi ini kira ijazah cerita. Ya kok ora nambahmu. Kok nambahmu ora ijazah. Cuma ini kalau cerita, ben sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Tidak. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi berkah kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon apa-apa alfi ra gelem minggat. Barang minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat perjuangan. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi barokah bumi itu.
Mau tengok-tengok ning omah ya sampe njuk pijet santrine malah. Ora kemajuan. Wis kok ngongkoni santri mau ngegeng tok. Dua kok ning daerah terbelakang beda rasane kok. Juang ra diceluk Gus. Ya mulane ora sampun sing napa wajal sayyati sayyi'at. Mulane lha niki terkait ayat iki. Mulane Allah cek dawuh falaula izjahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah iku gampang wis ah. Ana azab kullah turun. Sementing ki tadarru. Napa? Tadarru. Gelem DPDP wis ngono tok gak apa-apa. Jadi kan menunjukkan Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula izjahum basuna tadarru. Terus untung itu pernah putus asa napa? Ora usah dilok ojo ya donga mau, pokoke nggo pengalaman napa? Pengalaman. Ojo tenan guyu mek malaikat. Kowe iku sapa? Ndonga wae ora. Kaya di dungane wali. Ungzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kula nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene Gus Safi. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu fa'ala jadi fi'il madhi mudhari masdar mim ghairu mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarrif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh ku nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalehan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Seorang lagi kesalehan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo. Molak-malik, fi'il madhi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroban apa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah berarti alat buka meski Jawa maknane kunci ya kan sebetulnya lafaz itu diwolak-walik ya kan semuanya itu diwolak-walik tok fataha yaftahu fathan kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathu Mekah orang cerdas orang ingin ke foto disebut ya fattah nah, alat membuka terus wong maknane miftah itu kunci nah ayatnya pangeran ya gitu diwolak-walik supaya orang paham. Nah kelirune wong saleh iku sok. Saleh itu gak cukup untuk ngalim Islam, sing cukup itu ilmu. Nabi nak ngendikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan. Saya ngaji di mana-mana begini. Misalnya saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Rungokno awas kena salah paham. Neraka kena. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nah ana lonte ditakoki kitab siji kira-kira jawab loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Ya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafil, alim, alamah takoki kitab siji piro? Mau jare lonte-lonte loro. Terus kemudian papat ta? Mergo nak muni loro kembar lonte. Kowe iku soleh waras to. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong saleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saiki ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Kan 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangqala la ilaha dakhalal jannah wa in zana wa in samanane kebenaran absolut itu sing ngomong tau maling lah tetep
kebenaran. Lah saya ini enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nak syaratnya wong nilai kudu soleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ra tau soleh. Wong kafir gak tau soleh. Syaratnya masuk Islam kudu soleh. Terus cara mulai ini piye wong? Soleh sih kok lagi Islam. Lah iya carane soleh dimulai kok apa? Salat sih, salatnya wong maca la ilaha illallah ya ora salah dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus gonta-ganti. Itu jenis nusor rifus. Misalnya gini, saya akan berkali-kali terang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin kok enak mengirani bumi, wong buminya ada di bumi. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tanpa Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbak. Kalau dia Tuhan berarti bahnya tanpa Tuhan, kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusarriful ayat. Ngono maksudnya. Nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala namatan wahid pada satu garis. Ya mergo ilmunya mau sitok boleh. Itu enggak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusarriful ayat. Misalnya begini. Sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak kecelok gede lah, 700.000 perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku dulu bojoku mangan kok sak piring. Nak mangani sak pintal ngono aku rugi dhek akeh. Mangani sak piring. Nah sedina rong piring kan murah. Murah. Anakku telu ya mangane do sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku ya mangan sak. Kecuali mangane sak dekan sak pintal ya butuh uang. Itu satu, cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk ijek urip ta ora. Iso wae sesuk mati. Kan ka'annaka tamutu, ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhirnya seneng? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepengin duit akhir itu. Bayangno sesuk mati, bayangno tambah akeh tambah bisa. Terus delok fakta nyatane anak sak piring warak. Nah dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian hujah. Paham? Sekian metode. Aku nusarriful. Kayak aku misalnya, aku mati ra wedi Gus. Ora krana ngrasa mesti swarga ora, tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rumete ngene iki iso guyu. Donya rumete ngene kula iso guyu iso seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Dunia rutin ini kalau saya seneng, tengah akhirat masih orang mungkar nakir kalau tetap saya seneng. Oh mungkar nakir cek ngeri neng dunia. Kena neng dunia orang rasa seneng kue itu di penjara, dicekel, dimaki-maki. Mungkar nakir itu prosedur. Apa nih tes-tesannya kini isroh bocorannya kan? Semua tes-tesan mungkar nakir kan kini isroh bocoran. Marah buka mana buka. Bangkunya rak lulus. Malah ana kiai sing mlete gitu Gus. Aku supaya takoki imam kareng marep gak. Aku sing dakwah. Marahi pangeran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung ning gone kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya. Sak urip-urip iku melang tauhid, kowe malah ora tau. Takok yo apa? Marep buka. Terus ada wali yang dari muka akhir domon. Nak sing jenis ini ojo takoki. Nah, menawa ke mlebu jenis iku sing nggawa jalanan ngalor ngidul. Lan kula nu nate ditakoki guru, ya rada kriminal guru iku rada. Niki tapi kisah nyata. Ditakoki, "Gus, hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh?" Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar, sudah ditangkap polisi kan. Ana guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mungkar nakire dibocor kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mungkar nakire dibocor kiai oleh. Ana terima ujian.
Wah, yo kacau negarawan. Yo beda. Nasional itu barang donya, pangeran itu pancen apian tenan. Wong lanang darani pangeran apian tenan. Mulane nak darani pangeran apian yo dengan sekian contoh. Lho ujian kok dibocor api-apike pangeran. Lho ujian kok oleh di sing bocorno masif. Lho mubalik wis kegiatane bocor iku. Terus. Ora lulus biang kune. Buang tenan ora lulus. Saking apiane pikir ora ujian kok di bocor. Lah iya, mulane kula bareng anggere maca hadis Miftahul Jannah itu saking apikane pangeran. Lha wong kuncine swarga ki didudono iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lha opo? Mestine kemungkinane wong Islam mlebu swarga mergo roh kuncine. Aku ora roh kunci neraka sing ora roh. Mbok nek sing ngaji udah roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Ya tau nak maca hadis mesti apiane pangeran. Wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Iya. Wong kunci kok ditutup. Nek ana wong Islam orang buswar kunci nemen nek. Kunci didudolno, ujiane dibocor. Kurang apa nih? Ya ora sambun rokok ya. Siap. Lah iku jenenge nusariful ayat. Dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh. Mulane nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan ko fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uful. Jadi itu jenis tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Lho kula kadang nyontokno ngene iki. Misale iki diundang presiden atau menteri, wis diundang pejabat lah. Biasa esuk ngopi rokokan, terus dijak jagungan presiden wae ngopi. Ki tersiksa to. Wae jagungan wae presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok malah jagungan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan wae presiden itu kok pilih ngopi. Makanya dulu lama, tawarai kita jadi ulama. Naraiso kebangetan. Ibu-ibu ya naraiso. Ada raja sewan ulama. Raja ini apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi wong ulama ya darani ngendikan. Ajane rada cangkem elek. Tapi wong ulama ya. Maksudnya kanggo kowe cangkem elek ana ulama yang ngendikan. Raja iku ora takoki. Raja dia takoki. Jenengan cok kula dadi raja ora tau dolan ngen kula. Lah terus hebatnya dadi raja. Dia keren, saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takoki ngene be ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi'ita'i mulkika li hadhihi syarbah akunta tu'tihi li hadhihi syarbah. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air, kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadhihi syarbah. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku betina minum glogak. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu diatur sedemikian rupa. Kira saya buat obat saya gitu. Itu jadi nusariful. Mesti latih ngono terus. Mulane kira di dhuwur sing tenang mergo dilatih. Karena orang tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mantik man kayak aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Iku ngomong dia orang oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti dia milih iso ngombe daripada orang iso apa memberikan apa jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno iku andai kan orang kafir punya segalanya. Mafil ardin apa? Jami'an laftadu bihi min su'il adzab yaumal qiyamah. Jadi bayangannya gitu.
Nah, nek sing ra di dhuwit, Gus. Imam Ghazali nyata. Wong ra di dhuwit, bojo megat terus ruwet. Bojo megat itu dirafak, Gus. Jadi Imam Ghazali nek kira di dhuwit sak desa gedeng kowe, sak negara gedeng kowe iki mara kuburan. Mara kuburan tapi pidato ya, kon pidato. Nah, iki oleh pidato harus pidato. Ben kowe ngrasa nikmat, carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melafadzkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Berarti padahal kamu sekarang masih ning dunya, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu sugih tak kira? Sugih. Nah, tapi aja terus stres. Kuatir ku. Hari kebablasan ra iso mulai. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya iku nglatih syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Nah, itu jenis nusarriful. Ya. Jadi untuk mentertawakan dunia itu dulu. Ya kalau tenang guys, agar isu-isu ngopi itu cek seneng ya. Gak ada isu ulama malah lucu meneh, parah meneh. Kulo niku parah nih ulama di sini. Iku ora isu Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak mulai. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Balik nanti kan ada orang atau saya, caranya seneng siji bojomu mangan ya sak. Jadi ulama dhisik Gus nak mangan, kula roh dhewe. Kula maca teng Ihya. Ana mangan niku kurma ping pindho. Barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wis warak. Ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak obeni sak gelas wis glegeken wis warak. Jadi ora koyo mangan wong kacau. Mulane ra wali-wali. Aku yuk Subhanallah. Saya kena diterangi. Terus. Ungdur kaifa nusariful ayati summahum yasdiqun. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang wake aro'aitaku. Mari ing kabar sira kabeh atakum momo teka kumu sira kabeh ada apa siksane ubadatan kelawan sepuntan. Au jarotan utawa kelawan terang-terangan lailan ing dalem tubuhe ana haron utawa turino. Halilakon atau ora rusak sapa ilal kaum zalim kecuali kaum sing zalim il kafir. Dadi ana adab mesti sing rusak wong zalim. Lah umpama wong saleh cara zahir rusak tetap dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena summa yub'atsu ala niyatim dawe Nabi misalnya ana gempa, ana likuifaksi kok wong saleh kena. Wong saleh kena nyuwun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan tidur kan mati saleh. Ya sudah matinya syahid lah, yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya enggak masalah kalau secara fisik sama itu enggak masalah. Nabi kan pernah ditanya, nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya, apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah? Ya ada. Lalu apa ya kena adab itu? Ya mungkin kena, enggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh, misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia. Yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriotik. Kan otomatis meskipun sama-sama mati, apa? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status, apa? Status. Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia. Niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran. Maka niat kamu dihitung niat urip-urip agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi nek niat mungkin mapan urip duwe pembantu akeh, duwe pabrik akeh, ya nanti pangeran pabrik. Karena itu niat kamu. Kan faman kana hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya di dunia isi buah imroatin yang kiwa fa hijratu ila mahajar. Jadi nanti di akhirat nih masar dikai setar. Misalnya ada urip, wong urip kok kepinginnya mapan kepingin sugih. Bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitiakno kon fasilitasi kepingin sugih. Lah itu nanti di ning kene ono gedung atau pabrik gitu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya.
Tapi kalau kamu niatnya urip itu urip agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Jadi jenis fafirru ilallah. Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allahu Somad, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau buatan nanti kepen mapan. Innalillah. Karena kalau kepen mapan, ronde kepen mapan. Wong komunis juga kepengen. Koruptor nanti diruangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa? Kau jalanan ngalor ngidul nak niatem sing ngono. Tetap niat kita murid-murid agama. Saya-saya. Ya mau nggak jalan segayane wong alim gak masalah. Yo kita urip agamane pangeran. Nah, gak komik kan yo repot. Ora usah ana sing gostok, ora paham kok gawa selah. Mata sababi komen bahwa momen has. Minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara dohir itu nopo masuk rusak. Karena kata Nabi, dawe Nabi yupasu alan yatim. Jadi gak apa, misalnya ada likuifaksi, kok ada orang soleh apa? Kena. Ini nanti disetatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi, mesti wong soleh misalnya aku turu kan, turu istirahat dan sesuk iso subuh. Itu andekan, kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh gitu. Kalimat itu kan ada semua. Saya ulang lagi, misalnya ada orang soleh mau tidur, mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh amar gawe saake anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra saleh turu ben sesuk iso dina meneh. Kan begitu terus. Turu ben sesuk iso ubyuk meneh. Iso dugem meneh. Ya itu. Dan itu semuanya terekam. Nah itu yang jadi status. Meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi. Maka kata Nabi suatu saat akhir zaman ada adab. Terus sahabat tanya, lalu gimana orang-orang soleh? Ya tetap sebagian kena, tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing. Dan ini kan nanti terekam semua kan, semua kalimat ini kan oh jelas orang soleh itu turu ben sesuk iso subuh. Bahkan ketika setengah apa tadi iso turu kan milih ratu demi mempertahankan meskipun akhirnya ya kebablasan. Soleh-soleh amatir loh kan. Bukan mungkin berdiri. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.